sebagai seorang petani, saya sangat bimbang. Para saintis meramalkan bahwa menjelang tahun 2050, populasi dunia akan memerlukan 2 kali ganda makanan yang kita hasilkan hari ini. Sambil masih menggunakan jumlah tanah pertanian yang sama, melakukan itu memerlukan inovasi yang serius. Inovasi yang sudah pun bermula dengan mikrobi dan insektisida biorasional. Ya, di sinilah kami mulai membangun penyelesaian pertanian baru dengan memanfaatkan teknologi hebat yang ada dalam alam semula jadi. Itu termasuk memadatkan lebih daripada 50 mikroba yang paling bermanfaat di planet ini ke dalam formula terbaru kami menggunakan pendekatan sinergistik yang terkini. Hasilnya pertumbuhan hasil yang lebih tinggi dengan menggunakan lebih sedikit produk bukan semula jadi. Nah, dengan itu melindungi alam sekitar sambil menghasilkan lebih banyak makanan. Bayang sedang berlaku di bawah sana kan? Baiklah, karena hanya kurang kita percaya daripada melihat apa yang berlaku di dalam tanah, tidak bermakna kita boleh mengabaikannya. Hakikatnya ada satu dunia lain di bawah kaki kita. Tanaman, tanah, dan mineral berwasur secara terus untuk menghasilkan makanan yang kaya dengan nutrien. Membantu menjadikan proses ini lebih mudah dan lebih efisien. Mikroba. Sebagai organisme yang kompleks, tanaman memerlukan pelbagai nutrien yang berbeza. Nah, ini termasuk makronutrien utama, yaitu nitrogen, fosforus, dan kalium. Iridium bichloride yang paling kerap diperlukan dalam program pemupukan tanaman. Nutrien sekunder, magnesium, sulfur, dan kalsium. Untuk kebanyakan tanaman, ketiga-tiga ini diperlukan dalam jumlah yang lebih kecil berbanding nutrien utama. Beberapa semakin penting dalam program pemupukan tanaman disebabkan oleh standar udara bersih yang lebih ketat dan usaha untuk memperbaiki alam sekitar. Mikronutrien seperti boron, klorin, mangan, besi, nikel, tembaga, zinc, dan molybdenum. Elemen makanan tumbuhan ini digunakan dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi mereka sama pentingnya untuk perkembangan tumbuhan dan pengeluaran tanaman yang menguntungkan seperti nutrien utama. Terutama, mereka berfungsi di belakang tabir sebagai pengaktif kepada banyak fungsi tumbuhan. Dan elemen yang bukan mineral, yaitu hidrogen, karbon, dan oksigen yang diekstrak dari udara dan air untuk membentuk sebahagian besar berat tumbuhan. Tumbuhan yang sehat memerlukan semua ini untuk pertumbuhan dan kesehatan yang optimum. Dan itulah sebabnya biologi tanah sangat penting. Anda diam, nutrien-nutrien ini sudah ada di dalam tanah. Tetapi kebanyakannya perlu larut dalam air supaya tumbuhan dapat menyerapnya melalui akar mereka. Kebanyakannya tidak. Jadi tumbuhan tidak dapat menggunakannya. Selain itu, serangga, penyakit nematod, dan kulat berbahaya ada di dalam tanah, menunggu untuk merosakkan dan memusnahkan tumbuhan. Namun yang paling penting adalah ini, mikroba juga ada di dalam tanah. Jika ada cukup banyak daripada mereka melakukan 2 perkara. Perbedaan tertua meluaskan nutrien yang terperangkap supaya tumbuhan dapat menyerap dan menggunakannya. 2, secara semula jadi membantu memusnahkan semua bahan berbahaya itu. Dan disitulah mikrobi dan insektisida biorasional berperanan. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, mikrobio mempunyai lebih daripada 50 mikroba terbaik di planet ini yang sedia untuk melepaskan nutrien yang terikat dalam tanah supaya tumbuhan dapat menyerapnya dengan bebas. Berupa pengurusan karbon, pengurusan nitrogen, penguraian fosfat, dan kaedah lain, mikrobio membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi yang mereka perlukan untuk sehat dan berkembang dengan baik. Pada masa yang sama, insektisida biorasional yang dibuat daripada bakteria semula jadi, tumbuhan, dan mineral berfungsi untuk melawan serangga, nematod, kulat, dan banyak lagi, terutama semasa 30 hari kritikal selepas penanaman. Insektisida biorasional melindungi tumbuhan, sambil juga melindungi tanah dan planet daripada racun perosak dan fungisida kimia yang berbahaya. Bekerja bersama, insektisida mikroba dan biorasional mempromosikan tumbuhan yang sehat dan melindungi alam sekitar. Satu situasi yang menguntungkan bagi semua pihak jika ada yang seperti itu. Sementara insektisida biorasional melindungi tumbuhan daripada bahaya mikroba, membantu mereka berkembang dengan baik, dan apabila tumbuhan tumbuh lebih besar dan lebih kuat, potensi dalaman mereka akan dilepaskan sepenuhnya. Kawan-kawan, sebagai petani dan penanam, adalah tanggung jawab kita untuk membenarkan tumbuhan mengekspresikan potensi penuh mereka. Itu bermakna melindungi mereka di atas tanah dan di bawah, melindungi akar mereka daripada kesan merosakkan nematod, kulat berbahaya, cacing akar, dan banyak lagi. Kita juga mesti menggunakan apa yang diberikan oleh alam, mikroba yang hebat, dan memanfaatkan kuasanya untuk meningkatkan pengambilan nutrien, membolehkan tumbuhan menjadi